Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Asarbaini. Di kesempatan kali ini, di episode ini, saya mengundang salah satu founding fathers dari pasar modal Indonesia, atau khususnya Bursa Efek Indonesia, yaitu Pak Hasan Zain Mahmud. Selamat pagi. Pak Hasan Zain ini dulunya di Bapepam ya Pak ya, terakhir di Biro TLE Pak ya. Biro TLE. Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam. Kemudian pada waktu pendirian atau swastanisasi Bursa Efek yang terjadi tahun 92, sekitar bulan Juli, Pak Hasan inilah yang membidani kelahirannya dan sekaligus menjadi direktur utama pertama Bursa Efek Indonesia yang waktu itu masih bernama Bursa Efek Jakarta. Ya. Benar ya Pak Hasan ya? Terima kasih Pak Hasan sudah bersedia datang. Sama-sama. Karena ini Pak Hasan ini ilmunya lengkap banget ya. Jadi teman-teman investor perlu dengar dari Pak Hasan nih mengenai pasar modal Indonesia. Sebenarnya bukan ilmu, tapi seluruh karir saya itu habis sebagai pelayan di pasar modal. Ya. 40 tahun. Mungkin Pak Hasan bisa cerita nih Pak, dulu apa sih latar belakangnya, ya kenapa pasar modal gitu, atau kenapa waktu itu terjadi swastanisasi bursa? Kan sebelumnya bursa itu dilaksanakan oleh Bapepam juga, kemudian diswastanisasi jadi BEJ. Mungkin Pak Hasan bisa cerita, kenapa sih pasar modal Pak? Iya, kalau kenapa pasar modal itu terlalu tinggi lah buat saya ya, apa namanya, di Indonesia itu pada umumnya ketika kita punya sebuah program, itu inisiasinya dari pemerintah, karena belum swasta. Saya kira juga pasar modal ketika didirikan pertama kali tidak punya antisipasi bahwa bursa itu tidak mungkin jadi bagian pemerintah secara teknis gitu. Saya ingat bahwa pada sampai tahun 1987, pasar modal kita itu adalah close market. Brokernya hanya Indonesia, investornya hanya Indonesia. Lalu 87 dibuka. Dibuka, mulailah masuk securities company asing, mulai masuk investor asing, lalu meledaklah di akhir tahun 88. Nah, di situ banyak persoalan-persoalan tetek bengek yang tidak bisa diselesaikan kalau organisasinya tetap pemerintah. Contoh yang masih saya ingat itu misalnya saja lantai perdagangan milik pemerintah. Anggota bursa disediakan booth, sediakan anggaran belanja negara. Komputer belum ada komputer, peralatan di bursa disediakan oleh negara termasuk continuous POM. Contoh yang paling kecil adalah setiap sore hari kita menyediakan laporan transaksi tertulis dan continuous POM kepada anggota bursa. Anggota bursa cuma 29 gitu. Nah, kan hanya beberapa baris, karena transaksinya hanya beberapa. Begitu transaksi banyak, continuous POM-nya lebih banyak. Belum lagi karena anggota bursanya juga tambah banyak. Nah, saya sebagai orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan membina bursa, minta duit dong. Tambahan. Tapi duitnya nggak ada anggaran. Mereka bilang ya tunggulah nanti anggaran tahun depan. Saya kan selalu mengatakan kalau begitu tutup bursa, jadi kan organisasi terlarang, nggak bisa jalan. Gitu. Lalu kemudian yang saya lakukan, ya pasti melanggar. Saya tahu itu melanggar. Saya kumpulkan anggota bursa, saya todong. Hari ini Anda menyediakan continuous POM, besok Anda, agar pelayanan jalan gitu. Jadi ini berlanjut. Ada anggota bursa baru. Anggota bursa baru harus sediakan booth baru. Artinya kita sediakan bangku dan perlengkapannya, telepon, anggarannya nggak ada. Yang saya lakukan sama. Ini desainnya, Anda bikin sendiri, tempat Anda di sana. Jadi nggak lucu banget membayangkan bahwa di kantor pemerintahan ada aset swasta. Mungkin kalau sekarang kayak udah masuk penjara, saya udah masuk begini. Tapi nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Ya, do it my way. Dan saya mengambil resiko. Oleh sebab itulah kemudian dirasakan tidak bisa lain
Harus diswastakan. Diswastanisasi. Dan dari segi finansial, fee itu kan masuk ke kas negara. Kita bisa ngitung, begitu jadi swasta bisa nggak hidup? Bisa. Iya. Jadi sampai sekarang persoalan bursa kalau saya suka guyon, bukan bagaimana cari duit, Ngabisin persoalan duit. bagaimana ngabisin duit sampai sekarang. Jadi kira-kira begitulah ceritanya gitu. Bahwa saya ikut keseret di sana ya itu kena faktor sejarah aja. Kalau kata bos saya dulu, ini apa namanya malaikat lewat di jambak campak ke sana, sanalah saya. Tapi kan Pak Hasan boleh dibilang kan sebagai salah satu peletak dasar ya pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia khususnya bersama Pak Marzuki Usman. Sebenarnya ke bursa itu saya bukan jabatan loh ya. Saya lebih senior. Pak Marzuki itu masuk tahun 88. Oh, baru belakangan ya. Iya, saya masuk dari 77 sebagai calon pegawai negeri sipil. Jadi saya itu mengalami mulai dari kepala Bapopam yang pertama, ketua Bapopam yang pertama, kedua, ketiga, keterusnya. Pak Marzuki itu adalah yang keempat. Yang keempat ya. Yang Oh keempat. iya. Nah, jadi Jadi itu teman-teman investor cerita latar belakang kelahiran Bursa Efek Indonesia yang waktu itu masih bernama Bursa Efek Jakarta ya, di tahun 92 ya Pak Hasan ya. 91. 91 Jadi kemudian saya masih ingat betul penandatanganan akta pendirian itu pada tanggal 4 Desember 1991. 92 itu izin usaha. izin usaha. Tuh, sampai masih hafal Pak Hasan. Pak Hasan ini sudah kepala 7 tapi lihat dari penampakan masih umur 50-an nih teman-teman. Kalau dilihat dari temperamennya masih 20-an. Oh, temperamen masih 20-an. Iya. Karena sampai sekarang masih suka ngajak kelahi Pak ya. Masih kelahi ikut-angkut. Kalau bising udah nggak menang lagi. Tapi kalau kelahi gagasan setiap hari gitu. Setiap hari ya. Karena ya beliau ini berasal dari Palembang Pak ya. Kabupaten Lahat. Kabupaten Sumatera Lahat. Selatan. Di sana memang itu gudangnya orang temperamental. dan itu ya yang justru bisa menjadikan Bursa Efek seperti sekarang sebetulnya karena kekuatan mental Pak Hasan dulu waktu membangunnya. Iya, karena saya harus mengatakan tidak banyak orang yang memiliki keberanian seperti itu. Tapi keberanian seperti itu dilandasi keyakinan dan itu yang kenapa anggota bursa yang udah belasan tahun kemudian jadi pemegang saham meminta saya itu karena mereka yakin betul bahwa semua bentuk perkelahian semua itu insya Allah tidak ada 1 sen pun dimotivasi untuk kepentingan pribadi, 100% untuk kepentingan organisasi. Saya kira modalnya ya itu aja sambil modal nekat. Ya. Nah mungkin kembali ke pertanyaan awal tadi Pak, kenapa pasar modal? Kenapa Pak Hasan ya ininya di pasar modal gitu dan punya visi yang jauh ke depan. Gitu. Nah, sebenarnya awalnya kan cuman biar dapat kerja. jadi jujur saja kalau ini apa namanya nostalgia ya. Tadinya saya itu asisten dosen di Universitas Islam Indonesia Jogja mulai tahun 74. Ya. Tapi saya itu asisten dosen, ketua majelis permusyawaratan mahasiswa teladan, wisudawan terbaik. Waduh, luar biasa prestasi. Jadi saya pengen jadi dosen, pingin. Tapi di benak saya yang sombong waktu itu mengatakan, mestinya universitas lamar saya dong jadi dosen. Mana ada cerita begitu? Mana universitas bilang kalau kamu jadi dosen ya ajukan lamaran, terserah kita terima atau tidak. Ya cari kerja lah. Dan saya di BPK, di BNI 46, di Departemen Keuangan tes. Yang pertama manggil saya Departemen Keuangan, dulu namanya masih Departemen. Masuk ke sana, calon pegawai negeri sipil ditempatkan di Bapopam, ditempatkan di bursa. Jadi ya memang perjalanannya bukan. Nah tapi kemudian di dalam perjalanannya banyak sekali yang saya pelajari. Jadi salah satu di luar teknis ke pasar modalan kan, awal tahun 80-an ketika saya pertama kali berkunjung ke London Stock Exchange, di sana ada Pak Hasan My Wood is my bond. Secara imajiner saya bilang, wah ini bisa pembentukan karakter. Dan secara tegas, jujur saya mengatakan secara imajiner itu saya jadi karakter saya. Jadi karakter pasar modal itu menyatu dengan karakter saya pribadi, bagian-bagian tertentu. Jadi ya
Samping memang kemudian yang lebih teknis kita bisa melihat bahwa perekonomian pasar rasanya hampir susah membayangkan tanpa kehadiran pasar modal. Itu yang saya pelajari kemudian. Dan di situ dan saya terus terang punya banyak hutang kan. Saya pernah sekolah di Eropa, bukan dikirim sih sebenarnya, dapat izin dari Bapak Pam untuk tugas belajar. Saya pernah ikut berbagai training di Amerika Serikat, beberapa banyak training yang saya ikuti di sana, atasan. Jadi jujur saya berhutang kepada negara ini dan saya berhutang kepada pasar modal. Pasar modal, ya. Hingga sampai sekarang itu, walaupun udah jadi orang merdeka, sepanjang menyangkut pasar modal, cerewetnya agak hilang-hilang gitu loh. Tipikal lahatnya keluar lagi. Iya. Ya. Nah, mungkin itu tadi, ya karena Pak Hasan hidupnya dari dulu dari pasar modal. Mungkin Pak Hasan bisa sharing ini, apa sih manfaat pasar modal baik bagi pemodal maupun bagi orang yang butuh modal gitu? Banyak sih, banyak sekali. Kita lihat yang makro aja dulu ya. Pasar modal itu melakukan disintermediaries. Jadi saya suka mengambil perbandingan kalau saya taruh uang di bank menyalurkan ke kredit, itu adalah dua transaksi terpisah. Itu kemana bank menyalurkan kredit itu urusan bank, macet ya urusan bank gitu. Saya dijanjikan. Nah, pasar modal itu disintermediaries melalui transparansi. Kemudian saya boleh memilih kemana uang saya dipercayakan gitu. Itu edukasi yang luar biasa dari masyarakat yang tadinya pasif menjadi masyarakat yang aktif. Istilah keren saya kalau di kelas mengatakan ini transisi dari saving society, masyarakat yang tidur, menjadi investing society. Dan itu melalui pasar modal. Dan yang saya suka di pasar modal itu adalah transparansi dan level playing field, dua kata yang saya hafal di seluruh sel tubuh saya itu. Transparansi. Untuk kita bisa bersama-sama, ya kita tahulah bahwa perusahaan itu di mana-mana mula-mula berkembang sebagai family health type companies, perusahaan keluarga, ya, bapak ibu ada di sana. Nah kemudian dia sharing pemilikan, diajak publik masuk, walaupun publiknya minoritas. Nah ini membutuhkan transparansi, kesediaan mereka untuk berbagi informasi kepada pemegang saham, dan yang lebih penting butuh budaya sharing pemilikan. Jadi walaupun mereka itu cuma punya 1, 2%, 3%, tapi mereka milik juga dong. Juga, ya. Jadi bagi pendiri saya selalu mengatakan ya kalau udah sharing pemilikan ya harus ada kebersamaan dong. Walaupun dari segi tata kelola manajemen perusahaan dia masih bisa memutuskan. Dia pemegang saham utama, pemegang saham terbesar gitu. Jadi setiap saat melalui mekanisme yang normal dia bisa mengorbankan pemegang saham kecil. Nah itulah cerewet saya muncul gitu. Harus ada equal treatment dalam hak-hak tertentu. Iya bukan hak kekayaan, tapi hak perlakuan, terutama dari otoritas antara pemegang saham kecil dengan pemegang saham pendiri. Nah itulah yang saya teriakkan dengan penuh kecerewetan bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun. Gitu. Jadi ya itu hal-hal yang sangat-sangat positif di dalam bidang pasar modal dan transparansi. Gitu. Makanya saya suka ngompori gitu. Tidak ada satu perusahaan pun kalau kita ambil Fortune 500, Forbes 500, tidak ada satupun dari perusahaan itu yang tidak berasal dari pasar modal kayaknya. Kalau kita ambil daftar 500 orang terkaya di dunia, tidak ada satupun yang kekayaannya bukan dari pasar berasal dari pasar modal. Jadi kita ambil yang positifnya lah. Cuma ya ini pesan, kita kan punya kearifan lokal gitu. Saya juga tidak terlalu happy kalau ada mengatakan, Pak, ini kan ide kapitalis. Semua yang ada di sana kemudian harus kita caplok apa adanya. Nah, kita kan punya common sense sendiri. Oke, di sini lahirnya di kapitalis. Kita impor kemari, barat kita ngimpor. Lalu kemudian kita jahit sesuaikan dengan badan kita ya. Badan kita. Nah, ini juga yang kadang-kadang menjadi suara miring gitu. Tapi sebetulnya di level peraturan perundang-undang sebetulnya kan sudah ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, dan peraturan turunan ini sebetulnya secara normatif sudah saya banyak. Itu kenapa cenderung jadi sinikal seperti ini? Itu karena itulah
Bertahun-tahun saya mengutip saja W.S. Rendra, dan itu sinikal kan, sinis kan. Orang Indonesia menulis undang-undang di atas air. Sehingga ada bekasnya. Itu saja W.S. Rendra, bukan kalimat saya, kalimat dia. W.S. Rendra. Iya, saya kutip seperti itu dengan mengatakan, oh itulah Indonesia kelemahan. Kita punya undang-undang, tapi undang-undangnya jadi aksesoris gitu. Itu salah satu celotehan panjang yang saya lakukan gitu. Ya banyak kasus-kasus lah, misalnya ya quote-unquote kata-kata bandar gitu loh. Saya memang selalu punya konotasi yang negatif tentang bandar. Bukan hanya bandar narkoba dan bandar judi, bandar pasar modal juga. Tapi yang saya definisikan bandar itu bukan orang yang dengan kekuatan kekayaan pribadi tanpa menggunakan insider information dia berusaha mempengaruhi pasar. Ya wajar dong. Tetapi yang saya katakan dengan bandar, pertama dia melakukan transaksi semu. Semu, iya. Itu pelanggar, jelas-jelas ada pasal, saya berani nunjuknya di pasar modal. Iya, itu di pasal 90 saya hafal. Iya, itu yang saya katakan, karena harga itu tidak mungkin dibentuk sendirian. Nah, ada di dimanapun harga-harga itu minimal dua pihak. Jadi ketika seseorang menggunakan orang lain untuk membentuk harga berdua, maka dia udah melanggar pasal itu. Jadi saya kan tetap mengatakan itu pelanggar. Mereka mengangkat ini adalah pahlawan, ya monggo. Tapi di kacamata undang-undang dan di kacamata saya, dia adalah pelaku kejahatan. Karena saya masih hafal pasalnya. Pokoknya siapapun yang menaikkan harga yang seharusnya tidak naik. Betul, mempengaruhi orang untuk melakukan keputusan investasi, harganya, transaksinya semu, manipulasi pasar, manipulasi harga, itu pidana. Ancamannya 10 tahun penjara dan 15 miliar. Tapi itu nggak pernah ada gongnya gitu. Apakah tidak ada pelanggaran seperti itu? Nggak usah saya jawab. Nggak usah saya jawab. Karena memang kalau kita lihat dari sejak pertama diundangkan tahun 95 sekarang memang tidak ada tindak pidana. Belum ada. Yang masuk pengadilan nggak? Belum ada. Belum ada. Ya contoh kayak kasus Jiwasraya mungkin aspek pasar modalnya belum. Saya selalu mengatakan mestinya karena ajang manipulasi permainan itu adanya di pasar modal. Cuman karena jaksanya nggak ngerti undang-undang pasar modal, hakimnya nggak ngerti, polisinya nggak ngerti, dan OJK-nya tidak mau tahu, oh silakan ya apa? Ya jalanlah seperti itu. Ya, jadi korban-korban begitulah. Termasuk saya, ongkos sekolah. Nah itu, Pak Hasan kan sekarang jadi investor juga kan? 6 tahun terakhir saya sebagai investor. Gimana? Dulu kan Pak Hasan yang membidani kelahiran Bursa Efek. Sekarang jadi investor di Bursa Efek Indonesia. Gimana Pak kesan-kesannya? Enggak, kalau sejarah bisa dibalik, mestinya ya aku nggak usah berlama-lama lah jadi di bursa. Karena di bursa itu kan disumpah tidak boleh beli saham gitu loh. Nah baru masuk 5-6 tahun terakhir gitu. Bagus, ya, harus belajar. Artinya dengan pengalaman saya 30 tahun mengajar subjek-subjek pasar modal, dengan pengalaman saya seluruh umur karir jadi pelayan, itu ketika nyebur masih tetap harus belajar juga. Tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Itu satu. Tapi yang mengecewakan saya itu, saya selalu mengatakan kita ini kan future oriented business. Nah, saya mencoba memupuk kemampuan saya untuk membaca prospek perusahaan, bukan prospek harga saham. Saya kalau ditanya berapa harga saham saya nyerah, itu bukan saya paham. Tapi saya belajar prospek perusahaan dengan keyakinan bahwa at the end of the day harga saham akan mencerminkan kondisi perusahaan. Tapi persoalannya adalah ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan. Saya nggak apa-apa, saya ungkap gini lah. Salah satu uang sekolah saya itu dari saham DGIK. Nggak apa-apa, ini ungkap di depan bursa juga saya katakan kok. Di rootnya nyogok untuk dapat proyek, dihukum, masuk penjara gitu. Kemudian perusahaannya oleh KPK dihukum. Saya mengatakan saya memang bukan ahli hukum, tapi saya logika akal sehat saya kalau saya punya mobil, saya nabrak orang, saya dihukum. Baik. Tapi mobil saya yang dihukum itu di benak saya enggak pernah masuk akal, kecuali kalau memang terorganisir. Tapi organisir itu bukan hanya satu pelakunya. Jadi oleh KPK, saya masih ingat itu, diputuskan denda 80 miliar ke KPK. Dan 3 tahun tidak boleh ikut tender proyek pemerintah. Itu rezekinya kok.
Mayoritas rezekinya itu kena BUMN tidak boleh mengambil proyek di bawah 300 miliar kan ini dimaksud sana. Ya hancurlah perusahaan. Mereka tidak tahu bahwa hukuman seperti itu yang paling menderita adalah pemegang saham retail yang tidak tahu apa-apa. Jadi saya mengatakan puluhan kali, belasan kali bahwa sistem hukum itu mengorbankan orang yang sudah jadi korban tidak bersalah apa-apa demi penegakan hukum. Di benak saya mengatakan hukum itu yang namanya keadilan. Yang salah dihukum. Yang jadi korban dilindungi. Ini yang jadi korban dikorbankan lagi atas nama hukum gitu. Itu tidak masuk akal, sampai kapanpun tidak masuk akal. Bahwa uang saya hilang, that's okay lah, itu bagian dari belajar. Tapi sistem mekanisme seperti ini mutlak harus diperbaiki. Kalau pasar modal mau menjadi pasar modal yang terpercaya. Poin saya jelas, uang saya hilang itu ongkos sekolah. Uang sekolah ya? Ongkos sekolah, nggak apa-apa. Saya cuma selalu mengatakan kejahatan manusia tidak bisa diprediksi. Ekonomi bisa diprediksi, kondisi perusahaan bisa diprediksi. Tapi kejahatan manusia tidak bisa diprediksi. Dan satu lagi, kalau satu organisasi memang memiliki organized crime secara terencana, tidak mungkin hanya dirut dong. Iya. Uang namanya business plan, yang namanya pengeluaran anggaran itu disetujui oleh RUPS, direksi komisaris. Kenapa cuma satu kalau memang perusahaannya? Kalau organize ya. Iya, bahkan saya berani nyebut nama. Waktu korupsi itu terjadi, komisaris utamanya apa nggak diminta bertanggung jawab kalau ini organized crime gitu. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Mudah-mudahan masyarakat bisa mencerna sendiri apa yang sebenarnya terjadi gitu. Iya. Nah, ya Pak Hasan kan sudah sangat pengalaman sudah sangat banyak di pasar modal, kemudian baru jadi investor 6 tahun terakhir. Gimana kesan-kesan? Ya, kenapa Pak? Pertama mungkin kenapa Pak Hasan memutuskan untuk jadi investor, Pak? Iya, karena duit. Jadi, ini kalau boleh cerita juga ini orang-orang teman-teman saya itu tidak percaya bahwa untuk asap dapur saya mesti ngamen gitu, mesti ngajar. Di benak mereka itu 4 tahun jadi eselon 2 di Departemen Keuangan di tempat yang relatif basah, 15 tahun jadi dirut, saya itu punya tabungan triliunan gitu loh. Ya logika umum. Iya, logika umum. Tapi udahlah, itu bicarakan diri sendiri yang tidak produktif. Nah, terakhir saya jadi dosen tidak tetap di Quick Yangi School of Business. Terus terang itu di saving. Kena seminggu masuk, seminggu tidak, seminggu masuk, seminggu tidak. Di saving. Begitu selesai akhir tahun 2016, saya kan gelagapan. Dapur tetap berasap dan saya tidak kepengen menjadi beban siapa-siapa gitu. Nanti kalau perlu kita bisa berbicara mengenai konsep sehat apa segala macam. Nah, lalu saya periksa di luar aset yang ada sama keluarga, saya masih punya likuiditas 300 juta rupiah. Apa yang harus saya lakukan sehingga kemudian hidup saya bisa berlangsung? Ya pengalaman saya masuk ke situ. Jadilah saya investor yang mulai aktif pada bulan April tahun 2017. Sebenarnya sebelumnya begitu selesai dari BBJ, saya sudah pernah buka rekening, tapi karena sibuk kerja gini, jadi rekeningnya tidur. Baru dihidupkan kembali pada 2017. Dan alhamdulillah, ya artinya 6 tahun sekarang aku kan belum pernah minta, termasuk minta sama anak. Jadi kalau orang mengatakan, Pak berhasil nggak? Di kacamataku ya berhasil gitu loh. Di buku saya yang terbit yang ke-7 itu saya katakan secara terus terang, kalau Tung Desem Waringin mengatakan merdeka secara finansial itu kalau bisa membeli apapun yang dia inginkan. Saya punya definisi yang lebih simpel. Merdeka secara finansial itu pertama, kalau secara finansial saya tidak jadi beban siapa-siapa, termasuk anak cucu saya. Yang kedua, masih ada sisa sedikit. Saya bisa bergembira sama teman-teman. That's all. Dan alhamdulillah sampai saat ini uang 300 juta itu udah nambah kok. Dan withdraw saya ini promosi loh ini. Withdraw saya selama 5 tahun, saya kira lebih 1 miliar untuk biaya hidup saya. Dan uangnya masih ada. Jadi berhasil atau gagal ya monggo silahkan gitu. Waduh, jadi berarti trading for living itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah ini dia, saya itu karena ngajar berangkat dari konsep fundamental. Jadi saya selalu mengatakan diri saya fundamentalis. Saya tidak belajar analisis teknikal, tidak belajar bandarmologi yang lain-lain. Jadi
Cuman karena kondisi idealnya, saya selalu mengatakan begini, idealnya Anda masuk pasar modal itu semakin dini semakin baik. Ketika Anda masih bekerja dan masih punya penghasilan tetap. Potong saving, ini konsumsi terjaga, kebutuhan mendadak terjaga, sisanya di saving. Dari pasif saving menjadi aktif di saham. Itu sebenarnya yang nabung saham gitu. Nah, saya tidak lagi memiliki kemewahan itu karena saya pensiun yang tidak punya uang sepeser pun pensiunan. Jadi dompet saya mesti berisi. Cuman strateginya itu ya begini, saya berangkat dari fundamental. Artinya saya selalu mengatakan keputusan yang paling penting di dalam investasi saham itu adalah keputusan membeli. Jadi membeli saham. Oke, masuk dalam portfolio. Nah, saya melakukan trading, tapi trading untuk saham-saham yang secara fundamental saya yakin punya prospek. Dipilih, ya. Itu saja. Jadi ya nggak apa-apa kita ngambil contoh saham ya. Saya beli BRMS ketika masih 50 gitu lah. Dengan keyakinan bahwa ada proyek-proyek itu akan mengangkat harga saham. Kena butuh duit, katakan misalnya saya punya 1 juta saham. Yang 200, 300 saya gunakan untuk trading. Yang 700 saya sebut sebagai persediaan besi. Cari uang Rp2 kok. Jadi naik Rp2 ya saya jual. Turun Rp2 saya beli lagi. Jadi portfolionya tetap. Ada cashback beberapa ratus ribu. Cukup untuk makan siang. Dan Pak Hasan bisa menikmati itu ya. Jadi, oh ya, iya kan? Ya saya menikmati semua yang saya lakukan. Jadi saya itu kenapa tidak punya beban karena saya menikmati apa yang saya lakukan. Jadi dulu saya sama teman-teman saya katakan saya bekerja menggunakan 3. Saya menggunakan tangan, saya menggunakan pikiran, saya menggunakan hati. Salah satu menolak, saya berhenti kerja. At any cost. Selesai. Oh gitu? Ya. Kalau kemudian ini sesuai dengan saya kerjain. Apapun resikonya. Ya, itu kan the way of life gitu. The way of life. Jadi kalau saya boleh nyimpang sedikit sekedar promosi, saya selalu mengatakan saya punya definisi yang rumit mengenai sehat. Yeah. Bagi saya sehat itu adalah perimbangan dari 6 komponen. Yang pertama adalah segar secara fisik, yang kedua jernih secara intelektual, yang ketiga adalah stabil secara emosional. Anda boleh tanda tanya apakah. Yang keempat adalah damai secara spiritual, yang kelima luhur secara sosial, punya kepekaan. Nah, yang keenam ini yang merdeka secara finansial, merdeka dalam definisi saya tadi. Jadi that's the way of life. Nah ini terlihat berhasil di Pak Hasan karena beliau ini umur sudah 70 berapa sekarang? 71. 71, tapi kalau lihat dari tampang masih 40-an. Kalau boleh promosi, saya lahir 20 Oktober 1951. Jadi 5 hari lagi Anda mesti menyediakan hadiah buat saya. Bentar lagi Pak Hasan akan ulang tahun di tanggal 20 Oktober. Tahun 51 Pak. Ya, jadi usia saya 71, 5 hari lagi. Gitu. Tapi dari tampang sih nggak kelihatan teman-teman. Ini masih 40-an ya. Tapi kalau dari semangat berantem masih 20-an. Masih 20. Semangat makan dan semangat berantem masih 20-an. Kapan kita harus tanding makan lagi nih Pak? Makan lagi. Nah, tapi ya memang YouTube saya ini kan memang topiknya kalau nggak investasi, kesehatan, olahraga Pak. Jadi kayaknya pas banget nih. Jadi Pak Hasan sampai sekarang masih jalan 5 kilo? Masih rutin Pak? Rutin. Itu sejak tahun berapa Pak? Wah, sejak saya ingat. Jadi terus terang aja mula-mulanya itu saya itu asma sejak kecil. Dokter menyarankan agar saya berenang di laut. Tapi jauh dari laut. Berenang di kolam renang saya nggak mampu bayar ketika mahasiswa. Jadi tahun 1975 saya masuk rumah sakit di Bethesda. Karena nggak bisa bernapas. Asmanya kumat. Nah sejak 75 saya jalan pagi. 75? 75. Jadi sekarang udah 40. Sebaya sama anak saya yang tua, sudah 46 tahun saya melakukan itu. Dan itu tidak berhenti? Oh ada. Saya pernah tahun 2002 pernah berhenti 1 tahun dan berat badan saya naik 80 kilo dan selama 1 tahun saya masuk 5 kali di rumah sakit. Jadi kalau cerita lucu itu kan BBJ dulu menggunakan perusahaan asuransi bayar gitu. Ternyata klaim saya rumah sakit menghabiskan semuanya pada 1 tahun. Nah tapi dulu saya
impulsif saja. Nah, tahun 2008 di BBJ saya diundang oleh Multi Commodity Exchange. Di Hotel Oberoi di Mumbai itu saya menyaksikan maraton pos senior. Maraton untuk orang-orang yang di atas 50 tahun yang mengangkat bendera. Besoknya di India Today saya baca ada peserta yang finish yang umurnya 94. 94. Maraton Jadi, padahal itu. maraton. Ketika ditanya kemudian apa resepnya, dia bilang sebelum matahari terbit, saya jalan kaki minimal 5 km. Pulang ke Indonesia sejak 2008, saya punya target. Setiap kali jalan minimal 5 kilo. Dan itu dilakukan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bahkan aneh juga, hujan pun saya bawa payung, kecuali kalau ada petir. Kalau ada petir saya berhenti. Jadi saya tidak punya suplemen, saya tidak punya pantangan apapun gitu, seperti biasa. Dan kristalisasi keyakinan pada saya bahwa olahraga jalan kaki yang saya tekuni itu bisa meremajakan sel-sel yang bisa dilakukan, melancarkan peredaran darah, membawa nutrisi, membawa oksigen, dan seterusnya. Jadi yakin, dan saya yakin ini terapi terbaik untuk segala macam penyakit. Mungkin kalau disandingin Pak Hasan dengan anak tertua, jangan orang ngirain adik kakak lagi ini kan? Enggak lah ya, silakan. Tapi gini, kalau boleh ngobrol di luar itu, out of the topic. Keyakinan itu muncul tahun 89, saya masih di Bapepam. Hasil general check up sebagai eselon 2, general check up di Rumah Sakit Persahabatan. Saya ambeien stadium 2. Itu kadang-kadang berdarah dan harus dimasukkan. Saya diminta untuk operasi. Saya nggak mau. Yang saya lakukan cuman minum air hangat setiap pagi, kontraksikan, mohon maaf, dubur, kemudian jalan. 89 itu berarti udah 32 tahun sekarang. Dan sekarang nggak ada bekasnya. Oh gitu? Tidak ada bekasnya, nggak tahu kalau di dalam, tapi di luar tidak pernah ada bekasnya lagi. Itu satu. Di tahun 93, di ginjal kanan saya ada batu. Itu hasil USG. Ya, di general check up. Memang saya minum obat tablet Sarjito itu, ekstrak kumis kucing itu selama 3 bulan pagi, siang, sore. Dan minum air, jalan Pak. Sekarang yang ada di ginjal kanan saya batunya hilang, tapi ada kista. Bekasnya sejak, dulu kali. Mungkin juga, tapi sejak 2007, 2008 gitu kistanya. Tapi saya biarin aja sampai sekarang, hidup berdampingan dengan kista juga. Jadi saya percaya betul. Nah terakhir tahun 2017 waktu bulan puasa ketika sholat tarawih saya ruku, saya nggak bisa tegak, sakit luar biasa di pinggang. 3 hari saya sholat ada yang mengatakan saya saraf kejepit, ada yang menyarankan saya untuk operasi, ada yang menyarankan saya untuk akupuntur, tusuk jarum. Nggak ada, saya tidak melakukan apapun kecuali jalan pagi. Jadi pada tahap pertama dulu sambil menangis kesakitan saya bawa jalan. Sekarang kalau dari duduk, diri, terus terang, susah. Tapi setelah berdiri tegap seperti ini, nggak ada sama sekali lagi. Dan tidak mengganggu sama sekali aktivitas fisik saya gitu. Satu-satunya obat, jalan kaki. Jadi jalan kaki. Promosi lah. Jalan kaki. Jadi di samping Anda bergantungan di situ, jalan pagi lah. Berarti banyak manfaatnya jalan kaki. Sangat banget. Saya meyakini secara pribadi dengan pengalaman di bawah. Itu teman-teman, itu kiranya perlu ditiru nih kebiasaan Pak Hasan. Jalan kaki setiap hari 5 kilo. Ya. Lucunya kan gini, begitu Bursa Efek Jakarta berdiri, itu sama Pak Oscar almarhum, komisaris utama, direksi BEJ wajib main golf. Itu kita disediakan fasilitas di Balaraja sana, main golf. Nggak bisa Pak, aku bilang nggak bisa. Olahraga aku jalan kaki. Jadi beliau bilang, San, orang itu kan butuh komunikasi. Aku bilang sambil jalan kaki bisa komunikasi kok Pak. Juga kalau perlu. Itu lihat betapa kaku fasilitas. Jadi seumur hidup saya belum pernah pegang stick golf sama sekali. Olahraga saya cuman modal sepatu butut. Gitu. Tapi terlihat manfaatnya kan masih. Alhamdulillah kalau
bisa menyaksikan ada manfaat pada diri saya ya. Ya, kampanye ini saya. teman-teman patut ditiru nih kebiasaan Pak Hasan. Mungkin kita kembali ke ini Pak. Pasar modal lagi. Pasar modal lagi. Iya. Ya tadi kan Pak Hasan sudah memutuskan untuk terjun sebagai investor ya di pasar modal. Mungkin ada tips buat teman-teman apa sih yang harus yang ingin masuk ke pasar modal, apa yang harus mereka pahami dan waspadai tentunya. Beginilah, artinya saya hanya bisa berbicara tentang diri saya sendiri yang belum tentu applicable untuk kasus teman-teman. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa investasi itu membutuhkan 3 hal. D, K, W. D-nya itu duit. Jadi harus butuh saving, harus ada saving. Gitu. Saya mengatakan jangan pinjam, terutama buat pemula loh ya, jangan pinjam duit untuk investasi saham. Tuh teman-teman, Maka jangan pakai uang pinjaman. Ya. Yang kedua adalah waktu. Nah ini kita berterima kasih sama Bursa Efek yang sekarang, karena tidak dibutuhkan waktu. Mohon maaf, Dimana sampai di aja WC bisa. sepanjang ada internet bisa jalan. Yang tidak ada jalan pintasnya itu adalah kemampuan. Edukasi tidak ada jalan pintas, karena saya seorang pendidik. Jadi belajarlah investasi, belajar investasi itu ongoing proses yang tidak ada habisnya. Jadi kalau saya boleh membanggakan diri di umur 71 tidak ada hari yang terlewat tanpa belajar. Dan itu bukan hanya pasar modal, insya Allah saya tidak pikun gitu. Belajar dan belajar. Itu. Dan ya, investment is made of fear and greedy gitu loh. Jadi barangkali secara psikologis harus mampu mengendalikan tatanya itu, mengendalikan tamak dan mengendalikan takut. Ya. Nah, duit sekunder. I am happy investors. Saya adalah investor yang berbahagia. Saya katakan saya orang merdeka gitu. Jadi ya itulah. Cuma kalau kemudian Anda memang bermimpi mau menjadi miliarder dalam jangka panjang, ya jangan ambil saya sebagai contoh. Gitu. Karena dalam 6 tahun bergelut ini, saya belum berhasil menjadi miliarder. Mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan. Tapi ya itu tadi ya tips dari Pak Hasan, DKW tadi ya. Ya. Jadi untuk menjadi investor saham ada 3 faktor yang harus diingat, yaitu DKW, duit, kemampuan, waktu itu. Nah gini, sebagai fundamentalis, jadi ini udah saya katakan berkali-kali di banyak kelas, saya cuma menggunakan 2 variabel di dalam 4 kuadran. Variabel itu adalah kondisi dan prospek. Jadi yang saya lihat, sekali lagi saya tekankan bahwa saya melihat prospek perusahaan, bukan prospek harga saham. Kondisi perusahaan dan prospek perusahaan. Titik fokus saya adalah prospek. Oleh sebab itu 4 kuadran yang saya katakan, kalau kondisinya buruk, prospeknya buruk, ya discard. Nah, saya nggak noleh. Termasuk kemudian kondisinya bagus, tapi prospeknya buruk. Saya discard juga. Yang ideal saya katakan kondisi bagus, prospek bagus, tapi biasanya harga sahamnya tinggi dan modalku nggak ada. Jadi sebagian besar portfolio saya itu adalah saham perusahaan yang sedang mengalami kondisi buruk, tapi saya punya yakin prospeknya bagus. Untuk tadi ya, BRMS tadi ya. Salah satu. Saya ingat Pak Hasan ikut dari harga gocap kali ya. Yang pertama kali saya beli antara lain dulu Aneka Tambang pada harga 615, masih rugi loh di 2017 kuartal 2 masih rugi kok. Tapi ya prospek dan proyeknya dan lain-lain. Saya suka ngikutin jejaknya Pak Hasan nih. Kalau Pak Hasan masuk ke mana saya ikut gitu. Tapi ya benar karena beliau ini memang, jadi saya nebeng nih Pak Hasan yang belajarnya, saya nebeng aja gitu. Tapi ternyata terbukti benar. Saya mulai masuk lagi. Jadi saya masuk BRMS 50 terlalu cepat ngejual. Jual di berapa di 150? Hah? Dijual berapa? 210. Waduh, berapa kali lipat? 4 kali? Iya, dalam 5 tahun, 4 kali lipat gitu loh. Masuk. Itu terlalu cepat menjual itu. Nggak sekarang. Tapi begitu kemudian terjadi saya sekarang udah masuk lagi. Masuk lagi? Di harga berapa masuk Pak? 150, kalau nggak salah. Bukan, di bawah 200, tapi masih tinggi, 100 sekian. Pokoknya 170. Di bawah 200 ya. 200. Tapi kemudian ketika turun saya beli lagi. Jadi average-nya mungkin sekitar 180-an, 190-an. Dan Pak Hasan masih melihat prospeknya bagus. Masih. Kalau dikelola dengan betul dan mereka tidak bluffing. Karena masih sama, itu kan belum,
Dulu saya beli itu, mereka baru mau merencanakan produksi, belum produksi masih rugi terus gitu. Nah, begitu masuk produksi Poboya yang pertama 500 ton per hari, kemudian mendapat keuntungan operasi, harganya naik itu. Tapi ini kan mereka bilang tahun ini selesai proyek dari 500 tambah 4.000, berarti naik 8 kali lipat dong. Ya untung rugi ya terserah kondisi pasar, tapi rasanya Prospeknya bagus. nah, jadi, belum lagi tahun 2024 timbal sama zincnya di Sumatera Utara dan tembaganya di Gorontalo kalau mereka garap secara serius, apalagi dengan masuknya kolaborasi baru gitu. Ya barangkali apa namanya manajemen gaya Bakri yang dulu tidak terulangi lagi gitu loh. Iya, Pak Hasan perlu sharing sama teman-teman investor ini. Ini bocorannya, cara Pak Hasan memilih saham tadi sudah disinggung ya. Iya, iya. Ya, mungkin bisa diulang lagi Pak. Ya gini aja, saya telanjangi diri sendiri aja lah, itu yang paling gampang lah. Tapi jangan ditiru, Iya, karena ini begini. kan ini Ya, hanya masukan. salah satu yang ada di portfolio saya itu ada saham Timah, BRMS mulai ada lagi yang paling banyak sahamnya. Itu saya sebut saham tukang parkir, jasa armada, apalagi yang ada di situ lah. BRMS, jasa armada, ada ISP. Itu kan. Kenapa milih? Ya itu tadi prospek. Prospek yang saya secara kualitatif. Saham yang ruginya paling banyak di portfolio saya adalah saham Timah. Kenapa? Salah prospek. Dulu ketika komoditi super cycle, sebenarnya nggak salah sih. Ketika harga timah masih 19.000, 18.000, pikiran saya harga timah akan naik. Betul naik, cuman ya itu salahnya, itu serakah juga sih. Saya kepengen menjual saham timah, modal saya pada 1.300-an, 1.400-an. Udah naik sampai 2060. nggak dijual. Enggak, karena saya bilang saya mau 2.300. Waktu itu harga timah mencapai puncaknya di 48.000. Kemudian turun, sekarang kan di bawah 20.000. Jadi greedy tadi itu ya? Iya. Teman bilang, jual lah Pak Hasan. Aku bilang, enggak, target saya 2.300. Itu, BRMS tadi udah kita ceritakan. Nah, yang lucunya, dan saya nggak, saham impulsif saya jasa armada. Ini yang paling banyak dari jumlah saham, walaupun nilai juga enggak gitu. Kenapa? Ya barangkali kalau mulai dari kondisi pribadi, saya bermain di saham-saham receh karena duit saya receh gitu. Kalau saya punya uang miliaran, barangkali saya masuk segmen yang lain gitu. Saham jasa armada itu kan harganya 2.700, 270, 2.800. Saya percaya prospeknya. Kenapa? Pertama, ini boleh jadi tidak jadi ekspansi naiknya lamban, tapi ke bawah menurut perkiraan saya enggak. Saya menyebutnya tukang parkir. Jadi ketika kapal mau merapat, dia butuh jasa kapal pandu dan kapal tunda. Jasa armada menyediakan itu uang receh. Uang receh. Tapi itu nggak akan pernah berhenti. Lalu ke depannya apa? Pertama adalah perkawinan Pelindo. Tadinya jasa armada itu anak perusahaan Pelindo 2, Tanjung Priuk gitu. Sekarang Pelindo kan kawin, 4-nya jadi 1. Jadi seluruh Indonesia dong. Dan jasa armada dari anak perusahaan sekarang menjadi cucu perusahaan. Tapi di bidang jasa pandu dan tunda, dia leading the market di pasar. Jadi yang tadinya melayani Tanjung Priuk sampai sekarang dia hanya melayani Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nantinya bisa ke seluruh Timur. Indonesia. Lah iya, Pelindo jadi 1. Itu 1. Dan yang kedua, berkembangnya terutama pertambangan. Sekarang berkembang yang namanya TUKS. TUKS itu terminal untuk kepentingan sendiri. Jadi perusahaan batubara itu bangun terminal di sana, bangun pelabuhan, ngangkut batubaranya. Dan itu butuh jasa. Dan saya memonitor bahwa dari tadinya praktis penghasilan mereka melayani perusahaan induk, sekarang Semua. udah sekian, walaupun masih minoritas ya. Sekitar 20% kalau nggak salah ya dari TUKS ini. Dan ini akan berkembang terus. Kemudian saya yang ketiga itu gas itu ada
floating storage regasification unit di tengah laut, dirubah jadi LNG, nanti dirubah jadi gas lagi, diangkut lagi di tengah laut. Itu juga butuh kapal tunda kok. Jadi masa iya sih berkurang gitu loh. Ya, dan dividen. Dia membayar dividen 2 kali setahun. Jadi pada tingkat sekarang 280, kemarin bayar Rp20 per tahun. 20 dibagi 280 itu 6%. Artinya oke lah, nggak naik lah. Saya dapat 6% setahun dividen. Ini keamanan. Main di receh, itulah kira. Nah, ISSP, ya ini kan pasarnya paling besar itu adalah konstruksi, infrastruktur. Yang kedua otomotif. Yang ketiga mebel. Ini pasar dia pipa baja gitu. Ada beberapa pesaing di sana, termasuk Bakri, termasuk anak perusahaan Krakatau Steel gitu. Tapi menurut saya ketiga-tiga pemakai jasanya ini nggak tahu kalau resesi, ini dalam keadaan ekspansi. Jadi ketika orang rame-rame beli konstruksi, ya nggak apa-apa, aku nunggu di belakang aja. Kalau konstruksi ini maju, infrastruktur maju, permintaan akan pipa pasti akan naik. maju. Belum lagi ekspor. Jadi ya itulah saham-saham. Dan itu juga yang saya lakukan, istilah teman kita kan rental kan. Rental, iya. Jual beli, Jual, tapi beli tetap lagi. untuk jangka panjang dan tetap berdasarkan prospek. Tapi jangan ditiru lah, kena sewa uang receh gitu loh. Gitu. Tapi itu yang pasti aliran fundamentalis Pak Hasan ini pasti. Dan itu kan pekerjaannya nggak gampang itu. Bapak jadi ngerjain PR-nya kapan tuh, Pak? Nggak, saya kira nggak ada susahnya, walaupun sudah meleset loh ya. Jadi saya selalu mengatakan berulang-ulang, saya hanya membeli saham perusahaan yang saya yakini mampu menghasilkan laba dan mampu meningkatkan laba secara wajar gitu. Kalau saya yakin, saya tetap berada di sana. Dia turun biarin. Kalau saya duit, saya average down. Tapi kalau saya kehilangan keyakinan, saya akan jual. Berapapun ruginya saya jual. Namanya keyakinan kok, nggak ada keyakinan jual. Nah, itulah. Nggak susah kok. Kalau kondisi itu kan kita lihat kuantitatif dari masa lalu, gampang. Ya memang harus melihat laporan keuangan, gitu. Melihat ada yang ngitung rasio-rasionya udah dihitung, kita tinggal ngelihat aja. Ya. Laporan keuangan ini kelihatan, ini labanya naik atau enggak, faktor apa yang menaikkan laba, bagaimana komposisi biaya dengan laba. Sekali lihat juga ketahuan yang ngitung udah ada gitu. Nah, prospek memang susah, sedikit lebih susah gitu. Karena kita harus melihat kondisi perusahaan yang harus ada. Makanya saya menyukai perusahaan-perusahaan yang utangnya kecil, debt equity-nya rendah, dan cash flow-nya besar. Jadi begitu ada kesempatan, dia akan otomatis ekspansi, cepat, ya. Gitu. Satu kata aja, ekspansi. Ada nggak peluang ekspansi? Nah, cuman ekspansi itu harus kita artikan secara luas. Kadang-kadang orang menyebut ekspansi itu hanya tambah pabrik, kemudian tambah penjualan. Bagi saya, semua kegiatan korporasi yang bisa meningkatkan bottom line, itu ekspansi. Ya, ini lihat apa aja istilah. Itu kualitatif pada umumnya. Kita lihat proyek, misalnya berarti berdasarkan news yang ada di media. Betul. Jadi katakanlah timah misalnya, harganya jatuh sekarang dan produksinya jatuh. 2021 itu produksinya jatuh sekali. Mereka bertekad 33.000 kilo. 33.000 kilo. Menurut saya tidak akan tercapai. Tapi dia rencananya pakai teknologi dari Australia yang konon bisa efisiensi 25%. Itu memberikan keyakinan. Dan harga yang sekarang 19.000 pada satu saat juga akan naik kembali. Saya yakin. Karena timah pasti masih tetap dibutuhkan oleh banyak industri. Ekonomi turun, kebutuhan logam turun, kebutuhan energi turun. Begitu ekonomi booming, kebutuhan energi naik, kebutuhan logam naik. Tinggal tahan napas saja lah. Gitu. Nafasnya harus panjang nih. Jadi panjang-panjangin. Kadang-kadang megap-megap, tapi ya tetap coba bertahan juga. Ya, jadi tadi Pak Hasan selalu mengenal pada kondisi dan prospek itu yang penting. Kondisi bagus, prospek bagus, udah ambil. Dan di antara dua kata itu prospek lebih penting. Prospek lebih penting daripada kondisi. Ya. Jadi walaupun sekarang rugi tapi prospeknya bagus, Pak Hasan masih tetap bertahan. Pilih. Itu teman-teman tips dari Pak Hasan itu. Simple
lihat kondisi perusahaannya, lihat prospeknya. Cuman kadang-kadang kan di media tuh ada yang misleading, Pak. Ada informasi sebetulnya nggak benar, jadi seolah-olah prospeknya bagus padahal nggak ada gitu. Nah, Gimana? itu Pak Hasan dia, memilahnya gimana? Itu dia yang paling repotnya. Saya, ya orang di pasar modal itu seharusnya berangkat dari teori Y. Teori Y itu mengatakan bahwa manusia itu adalah ethical, decent and ethical human being. Orang-orang yang beradab dan beretika gitu. Nah, ketika sampai seperti itu ya jadi korban lah. Aisyah saya jadi korban, DGIK saya jadi korban. Nggak bisa. Saya nggak mampu memprediksinya. Jadi saya harus berasumsi bahwa manajemen perusahaan itu jujur, beretika, punya integritas, gitu. Punya integritas, good corporate governance. Oleh sebab itu saya sangat menggantungkan harapan kepada wasit yang menjaga. Gitu. Jaga level playing field. Gitu. Jagalah level playing field. Jadi biar saya nggak protes terus gitu loh, nggak protes. Jagalah. Bagi saya sih sebenarnya tokoh otoritas itu cuma dua hal kok. Pertama menjaga kejujuran, rugi atau untung ya silakan lah gitu. Yang kedua menjaga level playing field gitu. Jadi jangan bumpy playing field. Itu saja harapan. Soal rugi wajar. Itu risiko investasi lah kalau rugi. Iya, jadi saya katakan itu dalam celoteh saya terakhir yang nyelekit. Oh pasti nyelekit itu kok. Orang masuk ke lapangan main bola ya level playing field. Kalau menang ya itu hukum alam kok gitu loh. Yang terampil punya menang, yang fit menang gitu. Tapi kalau wasitnya mengatakan, kamu boleh nendang, kamu nggak boleh nendang, ya nggak jalan, nggak ada level playing field. Dimanapun gitu ya, berantem pun ya ditanding harus sama. Iya. Jadi ya tolonglah gitu. Ya belakangan kan banyak berita di medsos, di media massa bahwa dunia akan dilanda resesi termasuk Indonesia tahun depan gitu. Nah, apa saran-saran Pak Hasan bagi investor nih dalam berinvestasi di pasar modal? Apa yang harus mereka lakukan? Gitu? Apakah mereka harus pull out, harus masuk, tapi gimana caranya gitu? Mudah-mudahan tidak jadi resesi. Kenapa resesi, inflasi dan segala macam nanti kita obrolkan pada kesempatan yang lain. Tetapi dari basic investasi itu kan saya suka membagi dikotomi antara cyclical stocks, saham-saham yang bersiklus sesuai dengan siklus ekonomi, saham-saham yang defensive stocks. Cyclical itu adalah saham-saham yang harganya cenderung bergerak bersama siklus ekonomi. Jadi ketika ekonomi ekspansi dia naik, ketika resesi dia turun. Ya, sementara defensive stocks itu justru cenderung pada saat resesi dia outperform the market gitu loh. Nah, kalau memang antisipasi ke situ, yang sederhana ini bisa kita. Sektor apa saja? Sektor yang pertama adalah consumers. Consumer terutama yang menyangkut bahan kebutuhan pokok. Gitu. Nggak usah disebutkan satu perusahaan, kita akan tahu. Yang kedua adalah utilities. Perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa atau produknya menyangkut hidup orang banyak. Ini contoh yang sering saya ambil. Ketika tahun 98 kita kontraksi ekonomi 13%, itu saham Telkom itu outperform luar biasa. Itu bisa dimengerti karena dari penelitian mahasiswa saya melakukan penelitian ketika deal ekonomi yang tadinya orang tatap muka begitu resesi lebih banyak menggunakan telepon. Baru final deal baru mereka tatap muka. Dan ketika COVID saya mendapatkan keuntungan dari Telkom terus terang. Karena banyak industri-industri yang kemudian mengalami penutupan, pengurangan. Saya membaca bahwa Telkom punya peluang. Ketika harga jatuh di bawah 3.000 ya saya koleksi saham Telkom. Karena ya work from home, anak sekolah yang daring dan segala macam membutuhkan itu. Kebutuhannya kan meningkat. Hiburan-hiburan di rumah, dengan IndiHome dan segala macam. Dan betul. Cuma lagi-lagi karena butuh duit itu target saya 4.000 begitu 4.000 saya jual semua habis. Jadi ini peluang kira-kira seperti itu. Cuman saya katakan saat ini saya tidak memiliki kedua-duanya. Karena pada umumnya sektor utilities sektor consumers itu harganya relatif tinggi ya. Monggo silahkan. Saya masih bermain di saham-saham receh. Jadi itu teman-teman bocoran dari Pak Hasan itu.
Jadi kalau dalam kondisi resesi justru saham-saham defensif yang Saham defensif. defensif ya. Contoh tadi yang consumer goods sama utilities ya. Walaupun kita berdoa mudah-mudahan Indonesia Ya tidak mudah-mudahan ya tetap tentu saja kita sama-sama berdoa supaya Indonesia tidak terkena resesi, karena kalau betul terjadi resesi lebih banyak mudaratnya daripada ininya Pak. Ya, manfaatnya nanti. Itu teman-teman perbincangan saya dengan Pak Hasan pada hari ini. Mungkin di sesi yang berikutnya kita masuk ke topik yang spesifik ya Pak Hasan ya. Insya Allah, amin. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.